Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan kalian bisa dengan mudah memahami materinya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kecepatan. Apa sih sebenarnya kecepatan itu? Di pertemuan yang sebelumnya, kalian sebenarnya sudah pernah belajar tentang apa sih kecepatan itu, definisinya apa, dan sudah ada simulasi di situ. Di sini Boyla akan sedikit mengulas lagi tentang konsep dari kecepatan itu sendiri supaya kalian mengingat-ingat ya. Jadi di sini Boyla menggambarkan ada dua orang, yang pertama Arya, yang kedua di sini ada Bayu. Mereka berjalan, ini Boyla menunjukkan panah, mereka berjalan ke kanan dari titik P menuju ke titik Q. Nah, di sini jaraknya itu sama-sama 25 meter ya. Dari titik P ke titik Q itu jaraknya 25 meter. Kemudian si Arya itu berjalan dalam waktu 10 detik. Dia sudah sampai di titik Q. Nah, sedangkan si Bayu, dia tuh berjalannya dalam waktu 5 detik itu sudah sampai di titik Q. Jaraknya sama ya. Nah, cuma bedanya dia sampainya berbeda. Ini 10 detik, yang ini 5 detik. Pertanyaannya, siapa yang sampai duluan? Jelas yang sampai duluan adalah si Bayu. Yang sampai duluan adalah Bayu. Kemudian, pertanyaan kedua, siapa yang lebih cepat? Yang lebih cepat di sini juga tentunya adalah Bayu. Jadi kalau Arya tadi waktunya 10 detik, Bayu itu waktunya hanya 5 detik. Dengan jarak yang sama ya. Jadi yang lebih cepat adalah Bayu. Nah, disinilah maksud dari kecepatan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kalian gak usah takut kalau kalian berpikir bahwa rumus itu ribet dan sulit. Jadi sebenarnya rumus itu gak ribet. Rumus itu hanya untuk menggampangkan kalian ketika kalian menghitung. Sebelum masuk ke rumusnya, ini Boyla perkenalkan dulu simbol-simbol dalam kecepatan ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu sama rumus kecepatan, itu ada simbol namanya V, dimana V ini artinya atau dia mewakili dari kecepatan. Nah, kecepatan itu yang umum satuannya adalah kilometer per jam. Kadang juga tergantung yang diminta apa, bisa kilometer per jam, bisa juga dalam meter per sekon dan lain-lain ya. Ini yang umum. Kemudian S itu adalah jarak. Dia mewakili jarak, dan jarak itu satuannya bisa kilometer, bisa meter dan lain-lain. Yang umum ini kilometer dan meter. Kemudian waktu. T itu adalah waktu ya. Waktu, dan satuan waktu itu apa? Yang sering digunakan untuk kecepatan itu satuan waktunya di sini nih. Ini adalah jam, biasanya juga sekon itu singkatannya S ya, dan juga yang lain. Ini yang umum digunakan satuannya. Kenapa simbolnya pakai SVT? Jadi ini sebenarnya diambil dari bahasa Inggris ya. Cukup sekedar kalian tahu aja. Jadi V itu asal katanya dari velocity, dan S itu space, dan T itu adalah time. Jadi itu bahasa Inggris. Oke, kita sekarang masuk ke rumusnya. Nah, di sini Boyla sudah menggambar ada segitiga. Nah, segitiga ini Boyla garis seperti ini, dan di sini mau Boyla isi dengan simbol-simbol V, S, dan T. Nah, perhatikan, yang perlu kalian ingat adalah dalam segitiga ini kalian ingat kata sifat. Jadi sifat dimulainya dari atas ya. Jadi sifat berarti S, V, T. Sifat, bacanya gitu. Nah, segitiga ini cara penggunaannya bagaimana? Gampang banget guys. Jadi kalian kalau ada tanda ini, jadi garis yang tidur, garis per ini menunjukkan tanda bagi, kemudian garis yang berdiri ini adalah menunjukkan tanda kali. Nah, kalian hanya perlu menghafalkan bentuk segitiga ini aja dan tahu apa maksud dari simbol-simbolnya. S itu tadi jarak, V itu kecepatan, dan T adalah waktu ya kan. Nah, penggunaannya gimana? Tergantung kebutuhan kalian. Kalian mau mencari rumus apa? Jadi rumus itu digunakan
ketika kalian menjawab pertanyaan dan pertanyaannya itu menanyakan apa. Contoh, di sini ada beberapa soal dan lihat di sini. Di sini pertanyaannya yang ditanyakan itu adalah berapa kilometer per jam kecepatan. Ini langsung jujuk ya saya ya, nanti aja. Kecepatan berarti kalau yang ditanyakan kecepatan berarti kalian butuh rumus untuk mencari kecepatan. Berarti kita cari kecepatan ya. Nih, kecepatan tadi simbolnya adalah V. Berarti di sini kita tuliskan untuk mencari kecepatan. Caranya adalah V. Kita tulis sama dengan, nah lihat di sini ya. Ini tadi V-nya ada di sini, kemudian di sini ada S, ada T. Nah, dia dipisahkan oleh garis ini, garis pembagi kan, berarti V itu sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Ini rumusnya, atau S bagi T. Kemudian sekarang misalkan soal yang lain lagi, ini langsung ke nomor 5. Lihat pertanyaannya. Berapa kilometer jarak? Berarti dia menanyakan tentang jarak. Maka kita harus mencari rumusnya jarak. Jarak tadi simbolnya apa? Jarak adalah S. Maka kita tulis S sama dengan. Nah, cek di sini. S itu di sini ada V dan T dan dia dipisahkan oleh garis kali. Maka S sama dengan V dikalikan T. Seperti itu caranya. Jadi jarak itu adalah kecepatan dikalikan waktu. Nah, soal yang lain lagi di sini yang ditanyakan adalah berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Berarti di sini jam. Kalau jam itu kan waktu ya, berarti kita harus mencari rumusnya waktu. Waktu, di mana waktu tadi simbolnya adalah T, tulis di sini. Berarti T sama dengan, di sini ada S dan V dipisahkan oleh garis bagi, maka T sama dengan S per V. Oke. So kalian nggak usah menghafalkan rumus ini. Kalau kalian menghafalkan rumus ketiganya ini, kalian nanti bisa pusing. Jadi kalian hafalkan saja segitiga ini. Yang penting kalian tahu caranya melihat bagaimana seperti ini tadi. Kalian akan lebih gampang lagi. Oke guys, jadi kalau kalian tadi sudah belajar tentang rumusnya, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Rumus itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, supaya kalian bisa mengerjakan soal itu pakai rumus yang tadi. Jadi sekarang kalian cek contoh soal di LKS halaman 49 ya. LKS halaman 49. Nah, nih. Yang tadi sudah Bu Elo sedikit singgung. Dan ini LKS halaman 49 nomor 2 ya. Sekarang nomor 2 dulu. Jadi perhatikan kalau